Jangan coba-coba naik Gunung Rinjani kalau kamu pendaki pemula. Ini alasannya. Gunung Rinjani, salah satu gunung paling indah di Indonesia. Dikenal sebagai surga bagi para pendaki. Tapi, di balik keindahan itu, ada kisah-kisah kelam yang jarang terdengar. Banyak yang berhasil mencapai puncaknya, tapi tak sedikit yang gagal. Dan yang lebih tragis, ada yang tak pernah pulang. Tentang Rinjani. Rinjani berdiri gagah di Pulau Lombok dengan ketinggian 37,26 mdpl. Bagi masyarakat Sasak, Rinjani bukan sekadar gunung, tapi tempat suci. Jalur pendakian Rinjani dikenal panjang, terjal, dan berat. Pendaki harus melalui tanjakan ekstrem, cuaca yang berubah-ubah, hingga zona tanpa sumber air. Tanjakan terberat, tanjakan penyesalan, dan letter E. Estimasi durasi pendakian, 2-3 hari. Kisah-kisah kecelakaan di Rinjani. Rinjani bukan gunung yang ramah untuk semua orang. Banyak yang mengira, asal kuat jalan, pasti bisa sampai puncak. Padahal, faktanya berkata lain. Kisah-kisah pendaki hilang, terjatuh, atau bahkan meninggal bukan hal asing di Rinjani. Kejadian nyata. Baru-baru ini, seorang pendaki asal Brazil ditemukan meninggal dunia setelah jatuh dari tebing Rinjani. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa satu langkah salah di gunung ini bisa jadi langkah terakhir. Penyebab kecelakaan umum, kurang persiapan fisik, kurang pengetahuan jalur, mental drop dan panik, peralatan tidak memadai. Apa yang membuat Rinjani bukan untuk pemula? Gunung ini punya semua tantangan berat yang bisa menghancurkan mental pemula. 1. Jalur panjang tak berujung. 2. Perubahan cuaca ekstrim. 3. Trek berpasir licin. 4. Dingin menusuk tulang. 5. Risiko dehidrasi dan hipotermia. Rinjani mengajarkan satu hal. Pendakian bukan soal ego, bukan soal pamer, tapi soal ketahanan, kesabaran, dan pengendalian diri. Kejadian pendaki Brazil jatuh. Tragedi pendaki asal Brazil yang jatuh baru-baru ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Ia jatuh saat menuruni jalur terjal yang licin, saat tubuh dan mentalnya sudah kelelahan. Proses evakuasi memakan waktu lama dan penuh risiko. Di gunung, terkadang, keputusan untuk berhenti jauh lebih bijak daripada memaksakan diri. Bagaimana seharusnya persiapan naik Rinjani? Kalau kamu benar-benar ingin mendaki Rinjani, latih fisik minimal 2 bulan sebelum pendakian. Pelajari jalur, baca pengalaman pendaki lain, bawa perlengkapan standar survival, gunakan jasa guide lokal. Jaga etika, jangan buang sampah, jangan sombong, jangan ceroboh. Rinjani akan selalu ada. Indah, megah, dan mempesona. Tapi selalu ingat, gunung tidak pernah memanggil. Kitalah yang memilih untuk datang. Hormati alam. Karena di gunung, yang terpenting bukan soal sampai puncak, tapi soal bagaimana kamu pulang dengan selamat. Kalau kamu rasa video ini penting untuk teman-teman pendaki lainnya, jangan ragu untuk like, komen, dan share ke mereka. Bantu sebarkan edukasi pendakian yang aman. Karena satu informasi kecil bisa jadi penyelamat di jalur pendakian. Bagikan video ini ke teman yang mau naik Rinjani